Jadi ini perincian yang pertama. Kemudian yang kedua, jika dari sakit yang ringan ini kemudian ada efek bahaya, membahayakan baginya, yang awalnya sakit perut dari ringan kemudian bertambah parah, ya, bertambah parah, maka dalam hal ini boleh dia berbuka, Ya, misalkan mahnya akut, ya, betul-betul sakit, perutnya itu melilit, sulit untuk melakukan aktivitas, bahkan untuk sholat saja ya terasa berat, ya, karena sakit yang dialami. Maka dalam kondisi seperti ini boleh dia berbuka, akan tetapi nanti mengganti pada hari-hari yang lain, dengan kata lain mengqadha puasanya. Nah, kemudian perincian yang ketiga, jika puasanya ini membahayakan, ya, orang tersebut dan bisa menyebabkan kematian karena puasa tersebut, artinya dia sakit, ya, dalam saran dokter misalkan tidak boleh puasa, ini fatal, ya, nanti akibatnya fatal, maka dalam kondisi seperti ini maka haram berpuasa, bahkan dianjurkan untuk berbuka kalau dengan puasanya ini bisa menyebabkan pada kematian. Dia sakit, ya, dia mau puasa, memaksakan diri untuk puasa, padahal dokter bilang tidak boleh puasa karena ini fatal akibatnya. Nah, itu perincian yang ketiga. Kemudian perincian yang keempat, kalau sakitnya itu tidak ada harapan untuk sembuh, sakitnya menahun, ya, sepanjang tahun sakit, apalagi orang-orang yang sudah tua ataupun orang yang masih muda tetapi memang penyakitan, karena memang ada yang mungkin usianya belasan tahun atau baru 20-25 tahun, tapi dia sepanjang tahun sakit, ya, mengalami sakit yang luar biasa, kemudian dia stroke mungkin, dan tidak ada harapan untuk sembuh selama 7 tahun, 7 Ramadan, seperti itu terus. Berarti kan dalam kondisi seperti ini, secara pandangan manusia, secara ilmu manusia, ini kayaknya sulit untuk sembuh. Maka orang seperti ini, ya, tidak ada kewajiban puasa, artinya boleh dia berbuka, dan sebagai penggantinya yaitu membayar fidyah, ya, membayar fidyah. Baik, nah itu 4 perincian dari orang yang sakit. Kemudian yang kedua, orang yang safar. Tentunya safar ini masuk dalam kategori yang jaraknya itu memang sudah dibilang dia seorang musafir, yaitu 80 km lebih. Balikpapan Samarinda masuk kategori safar. Balikpapan Karyango Manggar lo paling 23 ya, atau 20 lebih lagi. Jadi kalau lebih dari 80 km, ya, dia masuk dalam hitungan safar. Berarti sama saja seperti dia mengqashar sholat, ya, kaitannya mengqashar sholat atau menjamak sholat, ya, maka ini kalau sudah 80 km boleh dia mengqashar sholat, ya, mengqashar sholat yang sholatnya 4 rakaat jadi 2, atau dijamak 2 rakaat kemudian qomat 2 rakaat lagi dengan sholat asar. Misalkan ada tugas ke Samarinda, ya, sampai rest area waktu zuhur, sholat zuhur 2 rakaat, ya, berjamaah dengan teman-teman yang lain. Setelah sholat 2 rakaat qomat, kemudian sholat 2 rakaat lagi untuk sholat asar.
sampai Samarinda ya bebas, mau tidur silahkan, ya mau tidur rapat dan lain sebagainya. Dan ini rukhsah, ya keringanan yang diperbolehkan untuk orang yang safar. Nah, keringanan yang lain, ya orang yang safar ini boleh dia berbuka dengan perincian, ya jika seandainya safarnya tersebut tidak memberatkan, tidak menyulitkan, ya maka tetap wajib puasa. Ya. Safar misalkan ya ke Bontang atau ke Surabaya, tidak ada keluhan sedikit pun, nyaman, duduk nyaman, ya mata nyaman, semua nyaman, kemudian ibadah juga lancar, sholat 5 waktu oke, ya maka dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk tetap puasa. Ya. Walaupun ada sebagian ulama yang menjelaskan oh boleh, ya walaupun dia sehat, ya tidak menyulitkan, boleh dia berbuka. Ya, tetapi mana yang lebih afdol? Ketika ditanya yang lebih afdol, maka yang lebih utama adalah dia tetap berpuasa. Ya, apa alasannya? Alasannya adalah yang pertama, agar lebih cepat melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau misalnya dia berbuka saat safar, maka nanti akan tertunda puasanya. Berarti dia molor ya kan? Ya, menunda kewajiban yang harusnya dilakukan. Kemudian alasan yang kedua, seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, apa kata beliau? Alasan yang berikutnya yaitu dia akan lebih mudah berpuasa karena saat itu dia berpuasa bersama kaum muslimin pada umumnya. Ya beda misalkan ya bapak-bapak, mas-masnya misalkan safar ke Surabaya, berbuka, setelah berbuka setelah lebaran mau mengqadha, mau mengganti. Teman-teman sedang ada acara, ya kan, kambing guling, makan-makan dan lain sebagainya. Akhirnya kita saat puasa itu nggak nyaman karena melihat orang banyak yang makan, kan seperti itu. Nah, maka ini lebih mudah kita menyegerakan berpuasa daripada kita mengqadha pada hari yang lain. Walaupun ada yang membolehkan, tetapi lebih utama ya untuk tetap berpuasa. Kemudian perincian yang kedua, sekiranya safarnya ini memberatkan baginya, ya bisa meninggalkan perintah-perintah Allah yang lain, apalagi yang lebih besar dari puasa yaitu sholat, mabuk berat, ya sakit kepala yang luar biasa, bisa menyebabkan pingsan dan lain sebagainya, maka safar yang seperti ini, inilah yang dianjurkan untuk berbuka. Jadi tidak semua orang safar, tidak semua orang melakukan perjalanan jauh bisa dipukul rata boleh berbuka, tidak. Ya, tentunya ada ketentuannya. Kemudian yang terakhir, jika perjalanan jauhnya ini bisa membahayakan, bahkan ya bisa menyebabkan kematian, maka dia wajib berbuka. Ya, wajib berbuka. Nah, itu perinciannya. Semoga bisa difahami. Kemudian yang boleh berbuka lagi yang ketiga adalah orang yang sudah tua renta, manula, manusia lanjut usia, ya, manula, orang yang sudah sepuh, ya maka ini boleh tidak puasa. Ya, tentunya orang yang sudah tua ini jangan disamaratakan nenek atau kakek. Oh ini sudah nenek-nenek, ini sudah kakek-kakek, tidak. Terkadang nenek dan kakek juga masih kuat. Maka dalam kondisi seperti itu masih ada kewajiban untuk puasa. Ya, nenek-nenek umurnya misalnya 60 tahun, bawa motor NMAX, masih keren, pakai kacamata, sehat. Ya, maka nenek-nenek seperti ini kondisinya masih sehat, maka tetap wajib puasa. Jadi tua renta di sini maksudnya adalah untuk mengangkat badannya aja sudah berat. Untuk sholat aja dia nggak bisa bangun, duduk, tidur, ya berbaring.
Ya, ini maksud orang tua yang sudah tua renta seperti ini. Maka statusnya ya, orang tua renta yang seperti ini sama seperti orang yang sakit menahun tidak ada harapan untuk sembuh. Maka dia membayar fidyah. Misalkan kita punya orang tua, ya, punya punya kakek, punya nenek di rumah, kondisinya seperti itu, ya maka kita bayarkan fidyahnya. Buatkan nasi kotak, 30 nasi kotak, bagikan kepada orang-orang. Maka itu untuk membayar fidyah satu bulan. Karena hitungannya fidyah itu ya satu orang miskin yaitu 1 kali makan. Bagaimana kalau misalnya membayar fidyahnya dengan beras? Boleh. Dengan beras cuma dikasih uang. Uangnya ini untuk apa? Beli lauk pauknya. Ya, beli lauk pauknya. Beras ya sekitar sekedar untuk apa? Bisa makan 1 kali. Nah, seperti itu. Jadi cara membayar fidyah seperti itu. Membayar fidyah ini boleh kepada 30 orang. Ya, 30 orang. Bagaimana membayar fidyah kepada 1 orang? Boleh juga. Hari ini nganter ke rumah si fulan nasi kotak. Besok ke rumah si fulan itu lagi. Terus begitu. Nah, boleh juga 30 kotak ini disebar ke banyak orang. Ya, tentunya kita memberikan adalah makanan-makanan yang terbaik. Ya, makanan yang memang biasa kita makan, ya, atau yang memang lebih dari apa yang biasa kita makan. Sebagai bentuk apa? Ziyadah. Ya, bentuk tambahan kebaikan. Ya, kalau kita biasa makan misalkan kepiting soka ya setiap hari, ya kasihnya itu, jangan kita makan hari-hari kepiting soka beras premium, dibeliin beras dolok yang 10.000 harganya atau 8.000, ya kan, yang pecah-pecah itu. Nah, ini tidak tepat. Jadi ketika membayar fidyah ataupun memberi hadiah pada umumnya, maka kita berikan yang terbaik ya untuk mereka. Ya, jadi memberikan makanan berbuka, ya apa yang kita beli, nah itu yang kita kasih. Ya jangan sisa-sisa. Ya kadangkala tatkala orang sedekah ini memilihnya itu begini, apa yang kita nggak mau itu yang kita kasihin ke orang. Ya, ini makanan. Anak saya nggak suka ini. Yang ini juga anak saya nggak suka, baru dikasih ke tetangga. Ya maka ini keliru. Dalam memberi hadiah, apa yang kita senangi, ya itulah yang kita kasih. Sama. Nah, seperti itu. Baik. Jadi orang yang sudah tua renta ya seperti ini ya boleh tidak puasa. Nah, kemudian dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Baqarah ayat 184, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang berat menjalankannya, seperti orang yang sudah tua seperti ini, maka dia boleh tidak berpuasa tetapi wajib membayar fidyah, yaitu ta'amu miskin, makanan untuk 1 orang miskin. Nah, seperti ya kisah Anas bin Malik. Anas bin Malik pada saat itu usianya sudah lebih dari 100 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun. Kemudian Anas bin Malik nggak kuat berpuasa, maka memerintahkan keluarganya untuk membuat tharid, ya makanan di kalangan orang Arab zaman dulu itu, ya tharid, roti kering yang diberi kuah, roti kering diberi kuah marok, ya kuah seperti kuah-kuah apa santan begitu, yang kental. Nah itu roti diaduk, nah, kemudian diundangnya 30 orang miskin makan bareng. Nah, seperti ini teknis yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Kemudian yang keempat yaitu wanita hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui. Ya, sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, wanita hamil dan menyusui boleh tidak puasa. Ya. Nabi bersabda, innallaha wada'a anil musafiri nisfas salah was sauma wa anil hubla wal murdi. Sesungguhnya Allah meringankan separuh salat dari musafir, juga puasa dari wanita hamil,
dan menyusui. Ya, hanya saja wanita hamil dan menyusui ketika dia tidak puasa pada bulan Ramadan, ya memang ada 3 pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pertama, orang hamil dan menyusui, ya nanti ketika dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan maka mengganti pada hari yang lain. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, hanya membayar fidyah. Ya, tidak mengganti, tidak perlu mengganti, dia membayar fidyah sebagaimana pendapat ya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang ketiga, mengqadha dan juga membayar fidyah. Jadi ya dia mengqadha juga membayar fidyah. Nah, dari pendapat-pendapat yang ini saya condong kepada pendapat yang menyebutkan jalan pertengahan. Kalau memang dia sanggup untuk puasa, orang yang hamil dan menyusui, maka nanti dia mengqadha. Ada saatnya dia tidak hamil, ada saatnya dia tidak menyusui. Adapun misalnya tiap tahun hamil, melahirkan hamil terus 11 anaknya 11 tahun berturut-turut, dalam kondisi seperti ini nggak mungkin, akan berat baginya. Maka dalam kondisi begini silahkan membayar fidyah. Ya, jadi mas-masnya yang punya istri dalam kondisi seperti ini, maka berikan arahan kalau memang nggak sanggup, cukup membayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Pada rukun puasa. Rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Berarti kalau misalnya tidak ada, ibadah tersebut tidak sah. Rukun sholat diantaranya Al-Fatihah, ya Al-Fatihah, ruku, sujud, tumakninah. Ya, maka kalau tidak ada rukun-rukun ini dalam sholat, maka sholat tidak sah. Tumakninah bagian dari rukun, ya bagian dari rukun. Ya, kalau dulu itu ada menghafal rukun-rukun sholat itu dengan dinada-nadakan begitu ya. Gimana itu? Oh iya, bahasa Jawa tapi niat takbir ngadeg baca Fatihah, Allah ruku tumakninah, itidal tumakninah, sujud tumakninah, lungguh tumakninah, dan seterusnya. Bahasa Jawa untuk memudahkan. Ini rukun-rukun sholat. Anak-anak sekarang nggak tahu yang begitu, ya, nggak tahu yang begitu. Lagu Koreaan aja sekarang. Ya. Itu dalam menghafal ya. Nah, masuk di dalamnya tumakninah. Namanya tumakninah itu diam, tenang sejenak. Ketika membaca, minimal bacaan ruku itu 1 kali. Itu masuk kategori tumakninah. Ya. Apa bacaan ruku? Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Batasan tumakninah minimal 1 kali, ya minimal 1 kali. Nah, berarti bisa kita prediksikan orang-orang yang sholat tarawih misalkan 23 rakaat 5 menit, ekspres, ya bukan tiki lagi, nggak tahu apa lagi, tiki, titipan kilat kan. Kalau dulu kan tiki itu paling ekspres ya. Kalau sekarang tiki sudah banyak kalah, ada JNT dan lain-lain. Nah, itu udah bisa dipastikan. Coba bayangkan 23 rakaat dalam waktu 7 menit. Baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, belum sempat baca. Belum sempat baca. Padahal tumakninah masuk dalam kategori rukun. Berarti kalau orang tersebut tidak menegakkan rukun dari ibadah tersebut, berarti tidak sah. Ya, berarti hanya sekedar sholatnya itu hanya sekedar adat saja, ya, kebiasaan. Ya, dengan alasan apa? Ini sudah turun temurun dari zaman nenek moyang saya katanya. Dari kakek-kakek saya seperti itu. Ya, it's okay lah. Misalkan kita nggak sanggup ya dengan sholat taraweh 23 rakaat ya dengan waktu misalkan 1,5 jam ya. Tapi paling tidak penuhi rukunnya. Walaupun nggak apa-apa rakaat pertama baca
Al-Ikhlas rakaat kedua inna a'tainakal kautsar. Karena memang inna a'tainakal kautsar ini adalah surat yang ditunggu saat tarawih. Karena 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Nah, kalau imamnya sudah baca sabbihisma rabbikal a'la, antuk sudah ini. Padahal sabihis itu masuk dalam kategori surat-surat pendek, ya di juz 30 kan. Tapi orang yang nggak terbiasa, luar biasa. Ya, saya ingat saat itikaf di Masjidil Haram, ya kan dibuat 3 sesi ya. Ya tarawih di sana 3 sesi kan. Saya sudah yang imam, ya kan. Saya lihat ada orang di samping saya. Itu orang Pakistan. Mungkin usianya sudah sekitar 90 tahun. 90 tahun, sudah tua. Jenggotnya sudah dimerah-merahin begitu, kasih naik. Saking tua, ubanan, kan boleh disemir tapi dengan warna selain hitam. Ya, boleh disemir. Nah, saat sholat saya sudah ngantuk-ngantuk, Pak. Berat betul rasanya. Padahal buka hanya kurma sama minum zam-zam. Ya. Nggak ada soto Makassar masuk ke dalam Masjidil Haram. Di luar ada soto Makassar. Nah, tapi di luar di hotel kan gitu ya biasa. Nah itu kalau untuk masuk kan makanan berat nggak boleh, hanya di teras yang di luar jauh kan. Nah seperti itu. Nah itu saya makan hanya roti kecil, tapi luar biasa. Ngantuknya itu karena memang bacaannya itu panjang sekali. Dalam 1 rakaat itu bisa 2 lembar. 2 lembar. Dan saya perhatikan ya, bapak ini orang Pakistan ini itu dari awal tarawih sampai habis itu saya sudah witir ya, tidak pernah dia duduk. Tidak pernah duduk. Saya ada duduk mungkin 2 kali, Pak. Usia saya masih 41 tahun kan. Usia itu udah 80 bahkan 90 tahun. Ini ternyata apa yang bisa buat kuat seperti itu? Faktor keimanan. Ya, keimanan. Kalau dari fisik ya tentunya saya lebih muda kan begitu. Tapi luar biasa, masya Allah. Saya 2 kali istirahat duduk, kan boleh ya. Ya dalam hal ini kan boleh. Duduk sejenak, baru berdiri lagi. Saking sakit sekali gitu. Lama sekali kan. Nah, tapi saya perhatikan bapak tua ini, masya Allah, subhanallah. Ya, orang Pakistan. Setelah tarawih baru ngobrol-ngobrol kan gitu. Ya. Pakai bahasa isyarat. Karena orang Pakistan sudah tua, dia nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Jawa, hanya bisanya kuc hutahe. Ya mirip-mirip kan bahasa India kan. Nah, seperti itu. Jadi ketika ibadah di sana itu luar biasa. Ya. Tergantung niat kita, tekad kita. Baik, rukun puasa, ya kan? Apa yang pertama rukun puasa? Yaitu niat. Niat ini harus ada. Ya, niat ini harus ada. Para ulama ada yang menyebutkan yang namanya niat itu harus setiap hari. Karena antara puasa yang satu dengan puasa yang lainnya itu berbeda. Ya. Tetapi ada yang menyebutkan, oh boleh niatnya itu di awal puasa saja. Saya niat puasa seterusnya katanya, untuk selama 1 bulan. Tetapi Al-Imam Nawawi ya rahimahullahu taala menyebutkan yang afdol untuk lebih kehati-hatian adalah niatnya tetap setiap malam. Karena ibadah yang berbeda antara hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Ya, maka niat tetap malam itu niat. Niat cukup menyengaja di dalam hati. Dengan bangunnya sahur kita, maka itu sudah pertanda kita niat puasa. Ya, niat puasa. Ya, artinya saya tidak pernah menemukan dalam kitab-kitab fikih yang menyebutkan, para ulama menyebutkan tentang lafaz-lafaz niat puasa. Niat puasa Senin Kemis bagaimana lafaz niatnya? Tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Niat puasa Ramadan bagaimana lafaznya? Puasa qadha bagaimana lafaznya? Kalau kita harus menghafal semua lafaz-lafaz niat ini, kapan kita mau ibadahnya? Oh saya nggak mau puasa Senin Kemis, kenapa? Nggak hafal niatnya. Kan seperti itu. Berarti yang hafal-hafal aja yang bisa bahasa Arab. Ya tentunya dalam niat ini mudah. Ya, menyengaja kita di dalam hati besok mau puasa sudah. Ini bagian dari niat.
Makanya para ulama ya menyebutkan bangunnya sahur kita untuk makan sahur berarti itu sudah niat. Ya, sama seperti kita sholat, datangnya kita jalan menuju masjid ini itu sudah masuk kategori niat. Ya, jadi nggak perlu susah-susah kita menghafal satu persatu lafaznya. Kalau menghafal lafaz niat sholat begini banyaknya. Sholat ini Pak belasan, bahkan puluhan. Ya sholat ini, sholat sunnah duha, sholat ini dan itu dan seterusnya. Ya seperti itu yang pertama niat. Nah disebutkan oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi ini ya, imam besar dalam mazhab Syafi'i. Imam besar dalam mazhab Syafi'i. Beliau menyebutkan la yasihu as-sawma illa bin niyah wa mahalluha al-qalbu. Nah, kata Imam Nawawi, tidak sah puasa seorang kecuali dengan niat, dengan ada unsur sengaja. Nah, dengan niat di dalam hati. Kemudian wa mahalluha al-qalbu, dan ini menjadi penegas ya. Ya kadang kala banyak orang yang mengaku mazhab Syafi'i ya, tetapi tidak memperhatikan ucapan-ucapan imam besar dari yang bermazhab Syafi'i. Imam Nawawi ini terkenal sebagai imam imam besar di kalangan mazhab Syafi'i. Wa mahalluha al-qalbu kata beliau. Dan tempatnya niat itu al-qalbu di hati. Wala yushtaratu an-nutqu bila khilafin. Nah, kemudian tanpa ada persyaratan, artinya untuk diucapkan, tidak disyaratkan untuk diucapkan. Dan dalam masalah ini bila khilafin, tidak ada khilaf, perbedaan di kalangan para ulama. Artinya ulama-ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang dahulu. Ya, adapun orang-orang yang sekarang, nah seperti itu. Nah, ini kan munculnya wallahu alam. Ya, lafaz-lafaz niat ini ya entah kapan munculnya, ya kita nggak paham bagaimana ya sejarahnya. Yang jelas ya dalam pandangan empat mazhab ini, di kitab-kitab para ulama yang empat mazhab ini tidak disebutkan ya tentang lafaz niat. Jadi niat itu tempatnya adalah di hati. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah pertemuan berikutnya kita lanjut bab yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Termasuk juga nanti kita akan sebutkan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan pembatal puasa yang kontemporer. Nah, artinya sudah muncul ya bronkidilator alat-alat yang untuk asma, kemudian alat yang untuk kecantikan dengan suntikan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas, kita singgung beberapa poin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu